Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Saat ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran ketiga. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada banyak benda di sekitar kita. Sebagian besar benda di sekitar kita merupakan benda padat. Ada buku tulis, pensil, kursi, meja, dan lain sebagainya. Bagaimanakah sifat benda padat? Untuk mengetahuinya, ayo lakukan kegiatan berikut. Anak-anak bisa lihat tematik halaman 45. Ayo mencoba. Kalian dapat mencoba di rumah. Percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda padat pada tematik halaman 45 sampai 46. Dari hasil percobaan dan pengamatan, maka didapat sifat benda padat antara lain. Yang pertama, benda padat memiliki berat. Kemudian, benda padat tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Selanjutnya, benda padat ada yang keras dan yang lunak. Contoh benda padat yang keras seperti besi dan kerikil. Contoh benda padat yang lunak seperti plastisin. Kemudian, sifat benda padat yang terakhir yaitu benda padat dapat berubah wujudnya. Mengenal hubungan antar satuan panjang. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui satuan panjang? Ya, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer biasa disingkat dengan km. Hektometer biasa disingkat dengan hm. Dekameter bisa disingkat dengan dam. Meter biasa disingkat dengan m. Desimeter biasa disingkat dengan dm. Sentimeter biasa disingkat dengan cm. Kemudian milimeter biasa disingkat dengan mm. Anak-anak, untuk menghafalnya kalian bisa menggunakan lagu seperti ini. Kambing hitam dalam mobil, diam-diam cuma main-main. Kambing berarti km, kilometer. Hitam, hm, hektometer. Dalam, dam, dekameter. M, mobil. Diam-diam, dm, desimeter. Cuma cm, sentimeter. Main-main, milimeter. Nah, itu salah satu trik untuk bisa menghafal satuan panjang ya. Kemudian Ibu lanjut untuk mengetahui hubungan antar satuan panjang. Kita lihat di sini. Di sini ada tiap turun satu tangga dikalikan 10. Jadi rumusnya tiap turun satu tangga dikalikan 10, tiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, Ibu contohkan ya. Yang tiap turun satu tangga dikalikan 10. Contohnya, dari kilometer ke hektometer. Turun satu tangga. Jadinya 10 karena turunnya 1. Dari kilometer ke dekameter. Dari kilometer ke dam.
dekameter. Turunnya 2 tangga, maka dikalikan 10 dikalikan 10, maka karena turunnya 2 tangga berarti ditambahkan nolnya 2, jadi menjadi 100. Nah, bagaimana Bu dari kilometer ke milimeter? Kita hitung dari kilometer ke milimeter turun berapa tangga. Ya, ternyata ada 6 tangga, maka tinggal kita tambahkan saja nolnya 6. Nah, menjadi 1 juta. Seperti itu ya, Nak ya. Kemudian bagaimana jika tiap naik 1 tangga dibagi 10? Ibu contohkan, misalkan milimeter ke sentimeter, dia naik 1 tangga, maka kita tambahkan nolnya 1 menjadi 10. Nah, dari milimeter ke desimeter, dia naik 2 tangga, maka kita tambahkan nolnya 2 menjadi 100 ya, maaf, menjadi 100. Nah, bagaimana dari milimeter ke kilometer? Dia naiknya berapa? Dia naiknya 6. Nah, berarti kita tambahkan saja nolnya 6. Berarti menjadi 1 juta. Seperti itu ya, Nah ya, cara mengetahui hubungan antar satuan panjang. Baik, Ibu akan contohkan. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5.280 km. Odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan angka 5.285 km. Berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Penyelesaiannya, untuk sebelum kita menjawabnya, kita lihat dulu yang ditanyakan apa. Oh ya, yang ditanyakan yaitu meter. Penyelesaiannya, kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer. Yang pertama, jarak tempuhnya yaitu 5.285 dikurang 5.280 sama dengan, ada selisih 5 km, sama dengan 5 dikali 1000. Karena tadi sudah kita lihat ya, 1 km itu sama dengan 1000 meter. Berarti di sini kita kalikan 1000. 5 dikali 1000 sama dengan 5.000 meter. Nah, sudah ketemu meter ya. Jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5.000 km. Contoh yang kedua, untuk menghitung satuan panjang. Perhatikan gambar Dena, rumah Tony dan Made berikut. Di sini ada Dena, rumah Tony, rumah Made, dan sekolah. Pertanyaan yang pertama, berapakah jarak rumah Tony ke sekolah dalam satuan meter? Yang kedua, berapakah jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made? Yang ketiga, berapakah selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan jarak rumah Made ke sekolah? Oke, kita jawab yang pertama ya. Yang pertama, jarak rumah Tony ke sekolah adalah 4 km 700 meter. Sama dengan, karena di sini bentuknya kilometer, 4 km ditambah 700 meter. Kita tidak bisa menjumlahkannya karena satuannya aja masih berbeda. Oleh karena itu kita samakan dulu satuannya ya, satuan panjangnya, yaitu sama-sama meter. 4 km sama dengan 4.000 meter ditambah 700 meter. Maka dapat hasilnya 4.700 meter.
Jadi jarak dari rumah Tony ke sekolah adalah 4.700 meter jika dilihat dalam satuan meter ya. Kemudian yang kedua, jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made adalah, kita lihat, 2 km 900 meter ditambah 2.500 meter sama dengan, kita jadikan karena satuannya berbeda, yang 1 km, yang 1 meter, maka kita jadikan samakan dulu satuan panjangnya untuk mempermudah kita menghitungnya ya. 2 km sama dengan 2.000 ditambah 900 meter, ya tetap 900, maka hasilnya 2.900 meter ditambah 2.500, maka ketemu hasilnya 5.400 meter. Nah, 5.400 meter itu sama dengan 5 km 400 meter. Kemudian yang ketiga, selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan jarak rumah Made ke sekolah adalah 4.700 meter dikurang 2.500. Selisihnya 2.500 ya. Maaf, 4.700 dikurangi 2.500, maka ada hasil atau selisihnya 2.200 meter. Nah, 2.200 meter ini jika kita sama dengan, jika dijadikan kilometer, 2 km 200 meter. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang macam-macam gerak kepala dan tangan dalam tari. Sekarang kita akan mempelajari gerak kuat dan lemah pada gerakan kepala dan tangan. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Anak-anak dapat melihat contoh gerakan kuat dan gerakan lemah ya, seperti gerak kupu-kupu terbang, itu yang digerakkan oleh tangan. Kemudian gerak menggelengkan kepala, itu yang digerakkan oleh kepala, itu contoh gerak lambat atau gerak lemah. Kemudian selanjutnya ada gerak kedua tangan naik dan turun, itu yang dilakukan oleh tangan yang cepat. Kemudian ada gerak kedua tangan, telapak tangan diputar, itu juga dilakukan dengan gerak cepat. Nah, itu contoh gerakan kuat. Seperti itu ya, kalian bisa melihat kedua gambar tersebut. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan latihan pada buku pena halaman 35 dan buku tematik halaman 48. Selamat mengerjakan ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.